Kenapa? Karena ular itu sifatnya bukan bernafas dengan kulit. Penting nggak sih belajar tentang dunia reptil? Ada lubang-lubang. Kayak Nah hidung itu itu. adalah sensornya. Itu. Ini usus ular kobra doang atau? Oh ya, untuk khususnya yang berbisa. Berbisa semua ya? Berbisa semua seperti itu. Pertolongan pertama. Oke, balik lagi ke pramuka nih. Kakak juga sering kali mengalami ini kayak mah. Sering banget. Pasti pernah dengan begitu. Kalau tidur malam, aurin garam di sisi tendanya. Oh iya. Takut ada ular masuk. Ngaruh nggak? Kalau dari saya itu mitos. Mitos doang. Mitos belaka. Bukan asli. Bukan asli. Terus cara kita gimana caranya tuh ular tuh nggak masuk ke ranah kita gimana? Oke, cerita contohnya yang simpel aja dulu ya. Kalau misalkan posisi di rumah itu alangkah baiknya jangan ditaburin garam. Kenapa? Karena ular itu sifatnya bukan bernafas dengan kulit. Dia kan bersisik. Iya. Nah, nggak bakal mempan itu juga garam. Yang kedua, penanganannya adalah gini. Misalkan di rumah, tahu sapu ijuk? Bagian yang kalau nggak tahu sapu ijuk, buat teman-teman yang nggak tahu sapu ijuk, tahu bagian tanaman anggrek yang belakang menempel tuh. Yeah. Nah, itu taruh di sisi depan dan luar dan belakang, luar dan dalam pintu bawah. Nah, itu tempel. Kenapa? Karena ular itu tidak berani masuk setelah dikasih itu. Dia akan merusak si sisiknya, melukai sisiknya. Nah, seperti itu makanya dia tidak akan masuk. Tuh. Dan penanganannya ketika ketemu jangan pernah tabur garam. Yang ditakuti ular adalah wangian sama api. Kenapa? Karena alkohol itu akan merusak sensor yang ada di mulut. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail, ular di bagian mulut itu, di moncong itu kan suka ada bolong-bolong ya di pinggir. Ya sih, hidung. Nah, hidung. Ada lubang di atas bibir. Ada lubang-lubang. Nah, itu adalah sensornya. Sensor untuk dia mencari mangsa. Dan lidah itu seperti pencap rasa, jadi sama sensornya, tapi dia lebih pekanya yang di lubang itu. Ketika kita semprotkan parfum alkohol, dia akan buta selama sekitar 15 menitan. Setelah 15 menit itu akan kembali lagi normal. Kalau untuk api itu saya sarankan nggak semua ular itu takut dengan api. Kita lihat sekeliling dulu. Ular itu kan jenis hewan yang berdarah dingin. Kita lihat kondisi di luar. Ketika di luar itu sedang hujan, mereka akan lebih dominan berani untuk mendekat api, mencari kehangatan. Nah, ada juga yang ketika di dalam rumah kita takut dengan api, kabur. Nah, tapi kalau menurut saya lebih senangnya pakai parfum. Oh, pakai parfum. Iya. Untuk sering menghindar karena parfum alkoholnya lebih keras ya. Oh iya. Dia lebih aman aja sih dibanding dengan api. Posisi gini, kalau misalkan kita orang-orang yang nggak bawa korek, Ya benar. ribet dong kita bikin api dulu. Nah, keburu patok duluan. Udah patok duluan. Gitu. Oke Kak, bisa nggak sebutin 5 jenis ular yang paling berbahaya atau yang paling berbisa, dan sebutkan 5 jenis ular yang tidak berbisa? 5 jenisnya nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan sih itu. Banyak banget sebenarnya, cuma nggak apa-apa, boleh. Boleh. Oke, yang pertama untuk yang berbisa dulu. Yang berbisa itu mau di Asia atau di Eropa? Sedunia. Waduh, sedunia banyak banget ya. Oke, yang pertama itu yang rating paling berbahaya itu ada Black Mamba. Itu hanya ada di Eropa, tepatnya di Afrika. Yang kedua itu ada Viper. Yang ketiga itu ada King Cobra. Ada Cobra. Yang kelima itu ada yang di laut itu, tahu ular laut yang belangnya hitam dan biru. Belang hitam dan biru. Dia hidupnya di laut. Nah, nanti kalau teman-teman yang nggak tahu bisa kita cek di internet. Ya. Oke. Yang kedua itu yang tidak berbisa itu ada piton. Piton itu ada banyak jenisnya. Ada mau lurus, mau belok. Oh banyak. Enggak. Itu ada dua. Sebenarnya ada dua. Mau lurus sama sanca. Yang lebih dominan untuk dilihat itu sanca dan molu. Ada itu, lalu ada poros, ada bukan weling, ada lanang sapi, ada lagi
tahu ular kadut, ular sawah bahasanya. Ya, kalau orang-orang pinggiran Jakarta itu bisa namanya ular kadut, ular sawah gitu. Kalau ular anaconda itu? Anaconda di Asia nggak ada, Kak. Ya kan di dunia saya nanya. Kalau di dunia adanya di saya lupa, Amazon. Ya, di Amazon. Itu bener nggak sih buat makan manusia? Benar. Karena dia dan hidup. Jenisnya lebih besar. Dia bisa 10 kali, bukan 10 kali lipat, 5 kali lipatnya si piton. Ukurannya ya. Ukurannya bisa 5 kali lebih besar dari piton. Tapi benar ada. Benar ada. Bukan hanya di film-film dong. Oh, nggak, benar ada. Berarti itu nggak bukan mitos dong. Anaconda makan manusia itu. Benar-benar ada. Karena ukurannya lebih besar. Dan di Indonesia pun sebenarnya salah satu di masyarakat Indonesia sebenarnya ada. Kita orang Hindu itu juga punya. Mereka yang khususnya pecinta reptil. Mereka pasti punya. Karena apa? Mereka juga pencinta itu bahwa senang aja gitu dengan ular. Hobi. Nah, kayak misalnya kayak Panji itu benar atau tidaknya menurut seorang pencinta reptil, dia pernah nunjukin suatu kekuatan dia. Kayak dia kolaborasi dengan Kak Irfan Hakim ya. Ketika yang katanya datang ke kandangnya si kembaran si Garaga. Kak Irfan Hakim si Panji itu meluangkan, dia katanya seakan-akan itu nih saya akan ngeluarin kemampuan saya untuk interaksi seular. Ya maksudnya ketika dikeluarin, dan yang biasanya nih ular tuh kalau ketemu dia biasa aja, ketika si Panji itu ngeluarin, mindahin ke Irfan, si ular itu bakal nyerang, nggak kayak biasanya menatap Panji itu seperti biasanya. Dan ketika dipindahin ke Irfan, ya, tapi ke Irfan Hakim itu nggak berani. Ya, sayangnya itu kalau dia berani buat nyamperin, apa betul apanya settingan atau apa belakang gitu kan. Dan ketika kembali lagi, si ular tetap kayak biasa, kayak teman atau kayak itu benar atau enggak? Jadi ada ilmu. Oke, dari saya sendiri sih gini. Untuk seperti itu masing-masing individu ya. Karena apa? Itu kembali lagi kepercayaan sih. Budaya lagi. Karena apa? Menurut saya menjinakkan sebuah hewan liar itu nggak semudah orang lihat. Entah dia mungkin berilmu, entah dia mungkin emang melihara itu hewan dari kecil, pendekatan dia dengan ular gitu. Itu sih kembali lagi ke individunya gitu. Kalau untuk masalah dia berilmu atau tidak, si Panji, saya kurang tahu gitu kan. Yang jelas gini, bahwa hewan liar itu tidak mudah untuk dijinakkan. Sama aja ya kayak sekarang YouTuber juga si melihara harimau. Ya kan, itu juga kan ya karena ya mungkin beda, kayak si Jinora diurus dari kecil, segitu yang urus dari kecilnya masih ganas. Kalau beda kan jangan Esan kan walaupun dia dapat Baldi ketemu dari umur berapa minggu, dia tetap lebih rangkul ke si Asad. Sama aja kayak gitu kan. Iya, sama aja. Nah, penting gak sih belajar tentang dunia reptil kepada masyarakat, ke sekolah atau anak-anak dikit, anak kecil gitu? Penting gak sih? Sebenarnya edukasi reptil itu sama seperti pendidikan, dia juga harus butuh dan juga harus tahu. Kenapa? Karena gini, kita kurang tahu di luar kota, walaupun di kota itu sebenarnya juga ada ular yang berbahaya. Di luar kota itu kan minim banget informasi ya. Informasi itu minim banget, dan itu perlu banget edukasi. Walaupun anak sekolah, anak orang tua, anak muda gitu, tetap gitu, mereka harus diedukasi. Karena apa? Gini, setahu saya di luaran sana itu gini, tentang perihal ular itu mereka sedikit gitu. Kebanyakan ketemu ular itu langsung dibunuh. Itu salah besar. Nah, ini saya mau tanyain tadinya. Nah, coba saya potong dulu ya. Iya, guys. Saya potong dulu bentar ya. Gimana caranya ketika kita ketemu ular, apakah harus dibunuh atau ada cara lain? Biasanya nih kalau di kampung-kampung, ada ular rame, sungai RT datang, tangkap, dibuang ke jalan. Enggak, dibunuh dulu. Dibuang ke jalan. Biasanya biar apa? Biar kegeleng ke sama mobil. Dan mitosnya juga, semakin banyak ular yang saya dengar ya, semakin banyak ular yang dibuang ke jalan, yang semakin banyak ataupun satu tempat, satu kampung
misalnya kampung Ano, dia ngebuang yang ularnya di jalan di depan kampung, jalan raya depan dia, otomatis kegiatan terusan dan terus-terusan, mitosnya sering terjadi kecelakaan. Gitu Kak. Itu benar atau enggak? Ya itu balik lagi ke yang pertanyaan tadi sih sebenarnya. Untuk penanganan ular itu ketika kita ketemu sebenarnya ada caranya. Cukup lakukan gini, ada namanya berdiam diri, hening tanpa gerakan. Yang kedua adalah kita lihat dulu kembali lagi nih ularnya yang kita jumpa itu ular yang berbisa atau tidak. Kalau misalkan teman-teman atau saudara-saudara yang tidak mengenal ular, alangkah baiknya sih kita menghindar dengan cara gini. Kita lihat posisi ularnya itu menghadapnya ke kita atau tidak. Kalau misalkan ularnya hanya lewat, ya usahakan kita mundur dulu sekitar 15 langkah lah ke belakang, ya sekitar 1 meteran ya. Kalau misalkan ular itu udah hadapan dengan kita, alangkah baiknya berdiam diri, tidak bergerak sedikit pun. Kita fokus ke ular posisinya. Kalau ular itu mengarah ke kita, cukup berdiam diri tanpa gerakan satu pun. Jari, kaki, jempol atau jempol tangan itu nggak boleh. Kenapa? Karena gini, ular itu lebih sensitif mendeteksi pergerakan spontan. Nah, mereka akan selalu menyiapkan pertahanan diri dengan gigit gitu. Lebih alangkah baiknya yang saya sarankan adalah ketika ketemu ular yang berbisa secara berhadapan, seperti tadi, berdiam diri, lihat kondisi ular. Ketika ular itu melintas, hanya melintas, tidak menghadap ke kita kepalanya, itu cukup mundur 1 meter jaraknya atau 15 langkah ke belakang. Kalau misalkan ular itu menghadap ke kita, cukup berdiam diri, kita fokus ke ularnya sambil berpikir nih, langkah selanjutnya itu yang kita ketika dia nyerang ya. Nah, ketika dia sudah dekat tapi dia tetap posisi siap menyerang, apa yang kita lakukan gitu kan? Pokoknya kembali lagi, jangan pernah bikin gerakan yang spontan atau justru mah diinjak. Kebanyakan tuh udah dekat diinjak gitu. Itu lebih dominan digigit malah. Karena apa? Karena orang-orang desa, orang-orang kota kan jarang pakai sepatu. Kebanyakan pakai sandal gitu ya. Warung pakai sandal. Ke sawah aja tadi saya lihat ada yang nyeker malah ya. Itu bahaya banget. Nah, alangkah baiknya ya gitu, kalau ketika posisi ular sudah dekat, diam sampai dia sudah lewat dengan kita. Tapi kita juga harus memperhatikan langkah si ular perginya. Siapa tahu kita lagi diam, ular udah lewat dari belakang nyocor, kita gerakan nggak kelihatan gitu, lebih bahaya. Oh ya, lanjut lagi. Kan di Indonesia ini ya udah banyak sekali hewan-hewan, jenis hewan yang hampir punah. Iya. Apakah ada di Indonesia ini hewan jenis ular yang hampir punah, itu pun dilindungi atau gimana? Untuk hewan yang hampir punah itu banyak yang hampir punah. Ya. Saya nggak begitu hafal ya, karena emang banyak banget ular yang dibunuh sama masyarakat itu, yang sampai populasinya berkurang. Dan yang dilindungin pun ada. Kita ambil simpel gini aja, yang dilindungin aja dulu deh. Yang dilindungin itu ada yang pertama piton. Pitonnya jenis yang sanca dan molu. Kenapa? Karena kebanyakan ini produk-produk tas, baju itu diambil kulitnya. Dari segi diburu itu dong diambil kulitnya. Itu yang salah. Kita tuju untuk segera ditangkap lah oknum-oknum seperti itu di balik gitu. Karena apa? Dia akan mengurangi keseimbangan ekosistem di lingkungan gitu. Nah, salah nggak sih kalau misalnya warga itu ya, kalau misalnya tadi nemu ular ya, diambil, dipelihara, legal ya? Legal nggak sih? Kalau dari saya untuk pribadi tidak menyarankan sih, tidak menyarankan. Karena gini, sifat ular kan kembali lagi dia liar, dan kita tidak tahu ya di luar itu dia mangsa apa. Siapa tahu sejinak-jinaknya ular saya pun 17 meter itu pernah loh saya digigit, dililit. Itu nggak ada yang bisa berani nolongin. Alhasil dengan apa? Ya saya sendiri yang berusaha untuk nolong. Bahayanya itu. Karena apa? Kalau misalkan nanti yang kita ambil sampel gini, yang tidak berbisa, misalkan akan digigit nih sama ular piton.
posisi seperti apa kan yang penasaran kan, pasti ada tanya-tanya nih, gimana sih cara penanganannya gitu-gitu kan. Ada langkah-langkahnya. Caranya tangan yang satu itu ada di leher, bahu, yang satu lagi di atas. Kenapa ngambil posisi seperti ini? Bagian tubuh kita yang mudah patah itu ada di bagian leher. Ketika leher sudah patah, maka lewat. Nah, kenapa kita ngambil begini? Ketika ular piton itu melilit, dia akan sulit dilepas. Ketika sudah menggigit, itu akan susah melepas. Yang saya kembalikan lagi tadi, ketika saya udah digigit, itu sampai dia mati pun nggak bakal dilepas. Salah satunya, ketika sudah dililit, kaki jangan posisi lapet, tapi harus merenggang. V, angka V. Huruf V, sorry, angka huruf V. Setelah itu, posisi tangan di leher satu lagi di atas. Kenapa fungsi yang kanan ini di atas? Untuk melepas ikatan si ular. Dengan cara bukan dari kepala, tapi dari ekor. Kita cari dulu ekornya di mana. Karena ular piton itu mengunci ikatan itu ada di ekor, kekuatan itu ada di ekor semua. Oke, tadi kan sudah dililit nih 17 meter. Nah, kenapa saya tidak namanya patah tulang, luka-luka? Pasti pada bertanya-tanya kan, kenapa kok dililit 17 meter gitu bang? Itu lu cuma ibaratnya tinggi gue cuma 170 dan ular itu 17 meter, kenapa kok nggak patah tulang? Ya gini, oke, kita lihat posisi ularnya dulu, dan ini karena nggak ada contohnya ya, jadi agak susah juga untuk ditelaah gitu ya, untuk anak-anak umum. Jadi gini, ketika saya dililit itu posisi emang sengaja ular itu saya taruh di pundak. Itu udah sebagian setengah ular itu menyentuh ubin dan pundak gitu. Jadi bukan kepala di sini di pundak, buntutnya di sana, bukan, tapi emang sudah setengah ular itu di badan. Setelah itu saya berdiam diri dengan posisi seperti ini. Itu waktu itu lagi meraktekin apakah benar posisi seperti ini tuh melindungi kita dari lilitan si bukan anaconda tuh, piton gitu kan. Kenapa jadi anaconda gitu, piton gitu. Ternyata benar. Setelah beberapa detik dia mulai tuh ngelilit, si kepala itu mulai naik dari kaki kanan langsung ke paha, ke pinggang, langsung ke pundak sebelah kiri, ketemu lagi. Nah, dia langsung ngincar ke bagian kepala. Posisi kepala dia ada di kepala saya. Nah, kenapa saya cepat bisa selamat tanpa patah tulang? Saya langsung membuat gerakan 1000 langkah gitu kan. Mas ibaratnya gini, lebih simpel lagi, langsung bahasa kabur gitu loh, lebih cepat pokoknya. Ambil langkah yang pertama adalah posisi kaki membentuk huruf V, tangan masih di atas. Kita perhatikan kepala dulu, posisi kepala ular ada di mana. Yang kedua, perhatikan posisi buntut dia ada di mana. Ketika masih jauh, segera mungkin untuk dilepaskan lilitan yang ada di bawah dulu, yang di kaki. Kenapa? Karena kaki itu lebih bahaya dibanding atas. Ketika kaki sudah merapat, udah, kita pasrah, nggak bisa apa-apa. Tunggu bantuan lain datang. Kalau untuk posisi sendiri, jadi gini, lepas dulu bagian bawah, itu kan buntut belum nyampe, belum mengelilit ke tubuh. Kaki kiri ini kan kebuka dan nggak kena ular. Usahakan untuk membuka iketan yang ada di kanan. Jangan lihat kaki kanan nih, misalkan ini di kaki kanan, itu yang kaki kiri fungsinya untuk mencari si badan yang lilit di kaki nih. Berusaha mungkin untuk dilepas, entah digosok, diinjak atau di apa, yang penting itu ular lilitannya lepas. Fungsi tangan kanan juga sama, lepas tuh, walaupun berat, walaupun kenceng, tetap usaha. Karena apa? Ular itu nggak akan ngelilit kencang sekencang-kencangnya kalau misalkan tubuh kita belum posisi dia untuk gertak tulang gitu. Dia tuh nggak bakal langsung matahin tulang ketika ngelilit, enggak, tapi dia nyari posisi dulu nih gitu. Makanya banyak yang bertanya bahwa kok dililit ular nggak patah tulang, nggak ini ya, ada caranya ternyata. Jadi punya trik khusus sendiri. Ada trik khusus gitu. Oke. Makanya perlu edukasi ke masyarakat. Penting berarti ya. Penting banget. Berarti peran masyarakat ataupun yang ada di luar ketika ketemu ular tuh jangan langsung
sok-sok bisa. Sok-sok berani gitu. Berani lah. Nah, seperti saya dulu. gitu. Nah, Berarti dan jangan juga langsung main nemu ular langsung dikandangin. nah itu Ya, belum tentu ya kan. Tadi udah juga kan udah bisa membedakan jenis-jenis ular yang berbisa, ada Nah. yang tidak berbisa ya kan. Nah, bisa sebutin nggak berapa banyak jenis spesies ular yang ada di dunia? Waduh, kalau dibilang berapa banyak, itu banyak banget sih. Gak bisa disebut satu-satu. Gak usah, saya nggak nyebutin satu-satu, maksudnya Salah satu gitu ya? bukan, ada berapa banyak aja? Ada berapa banyak spesies nih? Iya, ada yang di dunia. Kalau dihitung itu sekitar lebih simpel lagi nih, ada puluhan sih, sekitar 30 jenis Spesies yang ada di dunia. di dunia. Oh, berarti masih terjangkau Itu, dikit ya. itu diantara benar atau salah sekitar 30 ya, setahu saya. Tapi kan kalau untuk yang lain bisa sok atau Google gitu ya. Iya benar. Gitu. Dan terakhir nih kayak ada nggak sih suatu negara yang nggak ada sama sekali spesies ularnya? Satu pun nggak ada. Satu negara itu. Atau maksudnya ada nggak di negara manakah lah istilahnya yang nggak ada sama sekali satu pun spesies ular? Bahasanya steril dari ular gitu. Ya, satu pun nggak ada ya. Di dunia ini nggak ada, semuanya ada, rata. Semua rata. Hanya spesiesnya beda-beda setiap negara. Itu kuncinya. Tapi beda-beda berarti ya. Nah, Oke lah kak, udah banyak banget nih ilmu yang saya dapetin nih. Udah ngawur ngidul kemana, jangan cerita banyak, semoga bermanfaat juga. amin. Terakhir kak, ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh kakak kepada teman-teman yang ada di luar sana gitu. Ya. Oke, pesan-pesan saya untuk sahabat-sahabat di luar sana. Tadi sebenarnya ada satu materi yang ketinggalan, yaitu hindari ular yang berwarna-warni cerah atau menarik. Oh iya lupa. Kenapa? Karena itu adalah retik atau ular yang berbisa tingkat 2 setelah king cobra. Ya, oke yang itu. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan satwa liar, lagi-lagi ingat kalimat saya, jangan pernah lupa sering juga mencari malah bantuan, atau misalkan gini, ular kita posisi di kampung gitu, cari bantuan yang terdekat atau pemadam atau yang lain gitu. Mungkin pesan-pesannya sih ya segitu aja dulu, itu nggak banyak-banyak. Oke kak, semoga ilmu yang kakak sampaikan untuk teman-teman yang ada di luar sana bermanfaat. Amin. Biar nggak sekarang Amin. ada ular ambil bunuh. Nah ya betul. Karena ya tadi satu kan ular juga salah satu spesies hewan yang dilindungi. Yap, betul. Kita juga nggak tahu orang itu ular yang dilindungi atau bukan, Betul. atau ular atau. Dan satu lagi tadi pesan yang saya ingat yang oknum-oknum yang bikin tidak bertanggung jawab di luar belakang, jangan memusnahkan ular gitu. untuk diambil kulitnya. Nah, diambil kulitnya total. Oke, makasih banyak kak ya. Oke, sehat sama-sama. selalu. Amin. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Oke. Amin. Sekian, sahabat coklat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam